Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang saya buat berangkat dari banyaknya teman-teman yang mengirim pesan kepada saya, meminta agar pembahasan antara Israel dan Palestina. Mereka merasa penasaran karena saya bersumpah berani digantung di patung Liberty Amerika bila ada Israel masih menjatuhkan bom di bumi Palestina atau Hamas masih meluncurkan roket ke bumi Israel. Teman-teman mengingatkan saya, sebaiknya tulisan yang ada di buku itu satu persatu disampaikan saja di video ini, sebab tidak semua orang akan bisa membacanya. Dan inilah isi buku yang membahas Israel Palestina. Selama ini kita mengenal Amerika itu adalah negara adidaya pembuat pesawat F-16, pembuat senjata-senjata pembunuh makhluk hidup. Tetapi terkadang kita jadi lupa karena kejengkelan akan ulah pemerintah Amerika yang selalu terlibat konflik perang sebagai pemasok senjata pembunuh manusia. Lupa seharusnya semua orang dewasa tahu bahwa rakyat Amerika itu paling peduli kepada kesusahan penderitaan bangsa lain tanpa memandang perbedaan agama maupun warna kulit. Mereka selalu tampil paling depan memberikan sumbangan kepada bencana kemanusiaan. Artis-artis bintang film, penyanyi dunia, mereka mengumpulkan dana untuk disumbangkan. Kita masih ingat, bahkan saya sendiri masih suka memutar video rekaman Michael Jackson dan penyanyi dunia ternama bersama-sama menyanyikan lagu We Are The World. Mereka mengumpulkan dana untuk disumbangkan. Banyak orang di antara kita-kita yang tidak tahu bahwa banyak pelajar Indonesia yang mendapat beasiswa sampai bergelar doktor dibiayai oleh foundation-foundation dari Amerika. Bukan hanya pelajar dari Indonesia, tetapi dari negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Janganlah kita punya anggapan bila tentara Amerika berperang atau mengebom negara lain, itu adalah kehendak rakyat Amerika. Bukan. Itu 100% kebijakan pemerintah. Saya yakin seorang ibu yang telah mengandung putra kesayangannya dalam batinnya tidak akan rela anaknya dikirim ke medan perang. Ayah dan ibunya, bibinya akan menangis pilu ketika tahu anaknya, keponakannya yang jadi tentara akan dikirim ke medan pertempuran. Anaknya akan membunuh atau anaknya akan dibunuh. Orang rata-rata bila mendengar negara Israel dan Palestina, yang terbayang oleh mereka, kedua negara itu bagaikan kucing dan anjing. Yang jelas, sejak Israel mencaplok dataran tinggi Golan, Suriah dan tanah wilayah Palestina tahun 1948, kedua negara itu tidak pernah akur. Ada saja penyebabnya. Hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi juga. Contoh terakhir, kemarin bulan Maret tahun ini 2019, Hamas mengirimkan roket ke Israel sebagai balasan atas kiriman bom yang telah meluluh lantakkan bumi Palestina secara keji. Dalam ajaran Islam mengajarkan, bila tetangga mengirim seekor ayam, balaslah dengan yang lebih besar, yang lebih baik dari ayam. Balaslah dengan yang lebih baik. Bila ada kambing, berikanlah kambing kepada tetangga yang baik hati itu. Kemarin Hamas mengirim roket ke Israel. Tentu saja Israel tidak akan membalas dengan sekaleng kornet. Balasannya tentu yang lebih besar dari roket, bom. Karena Israel mengirim balik bom ke Hamas, sekarang pihak Hamas sedang memikirkan lagi dengan mempersiapkan lagi untuk membalas bom tadi. Begitulah siklus kehidupan, sebab dan akibat, sunatullah, hukum alam. Siapapun Anda, agama dan kepercayaan apapun Anda, yang namanya sunatullah, hukum alam pasti terjadi. Mengirim dikirim, memberi diberi, mencium dicium, menyerang diserang, menanam memetik, menabur menuai, menulis dibaca atau disobek-sobek. Dengan alasan itulah buku ini ada di tangan Anda. Saya ingin membantu saudara-saudaraku di Palestina. Saya ingin mengingatkan Perdana Menteri Israel dan Hamas mengenai hukum menabur menuai. Janganlah wahai kalian pengambil keputusan merasa jadi seorang pahlawan
Bila kalian dapat membunuh manusia negara tetangga, sejatinya kalian itu bukan pahlawan, akan tetapi penjahat pengkhianat bagi rakyatnya sendiri. Seperti kemarin Hamas mengirim roket ke Israel. Sebenarnya tanpa disadari yang meluncurkan roket itu meminta kepada yang dikirim roket untuk membunuh rakyatnya sendiri. Sudah terbukti. Begitu pula Israel yang telah membunuh rakyat Palestina dengan menjatuhkan bom. Pasti akan ada balasannya, hanya soal waktu saja. Iran, Suriah, dan bangsa Arab lainnya sudah pasti hatinya benar-benar merasa terluka. Terus-terusan Israel membunuh ribuan warga Palestina. Padahal bangsa Palestina hanya meminta tanah miliknya segera dikembalikan. Hanya itu. Dunia pun tahu, sejarah mencatatnya. Hanya soal waktu saja. Saya peringatkan kepada pemimpin Israel, mengirim bom akan dibalas dengan bom lagi. Pasti itu, hanya soal waktu. Bila bangsa Arab sudah letih dan frustasi melihat saudara-saudaranya terus dibombardir oleh senjata-senjata canggih pembunuh makhluk hidup, melihat rumah-rumah dihancurkan, dirobohkan, ribuan pohon dibuldoser, penduduk rakyat tidak berdosa, pemilik tanah dan bangunan warisan dari anak moyangnya ribuan tahun, pemilik sah tanah itu tiba-tiba diusir dari tanah kelahirannya. Tanah warisan dari nenek moyangnya itu akan dijadikan pemukiman bangsa Yahudi. Disaksikan oleh ratusan juta, bahkan miliaran umat manusia di seluruh dunia lewat pemberitaan di televisi. Tidak menutup kemungkinan bangsa Arab dan Iran akan membalasnya dengan yang lebih dahsyat, yakni bom kimia. Virus COVID-23 yang akan mematikan seluruh penduduk bumi Israel. Itulah hukum menabur menuai. Na'udzubillah min dzalik. Amit-amit, Bang Bayi, jangan sampai terjadi. Ada nasihat orang tua saya, almarhum, yang perlu saya ceritakan kepada seluruh rakyat Palestina, khususnya kepada Hamas. Kata ayah saya nih, "Dang, di hadapanmu ada raksasa. Bila raksasa itu dipanah, maka raksasa itu dapat menjadi 4. Bila yang 4 itu dipanah lagi, semuanya akan menjelma menjadi 16. Dipanah lagi akan menjadi 64 dan seterusnya. Bagaimana kamu menghadapinya?" Orang tua saya bertanya. Waktu itu saya belum bisa menjawab. "Diam saja," kata ayah saya. "Sebab bila dipanah malah tambah banyak. Yang dimaksud raksasa itu bisa saja berupa fitnah kepada kamu, dan panah itu perlawananmu kepada berupa kata-kata." Nasihat almarhum ayah rupanya sama dengan apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Palestina. Raksasa itu Israel, panah itu batu intifada dan roket. Bila panah roket ditembakkan ke raksasa, benar juga menjelma menjadi 4 bom. Dengan membaca nasihat almarhum ayahku, dari mulai sekarang pemimpin Palestina harus mengambil pelajaran. Raksasa itu jangan dipanah. Pakailah taktik lain seperti yang penulis usulkan kepada Anda semua. Saya berani sumpah, saya tidak membenci rakyat Israel. Semua sama ciptaan Tuhan. Menjadi orang Israel bukan kehendaknya. Sama seperti saya dan Anda lahir di bumi pertiwi, bukan kehendak saya, bukan kehendak Anda. Semuanya sudah takdir dari Sang Maha Pencipta. Saya hanya membenci kepada kebijaksanaan para pemimpin Israel yang begitu ringannya tanpa ada perasaan kasihan atau perasaan berdosa membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kalau tentara saling tembak-menembak dengan tentara lagi, itu sudah hukum internasional dan disahkan oleh undang-undang. Tetapi membunuh ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang menyusui, anak-anak yang tidak berdosa, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dibom juga. Kalau begitu, apa bedanya kalian dengan binatang? Saudaraku, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.